Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembacaan Sirah Nabawiyah episode ke-21. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembicaraan Abu Thalib. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah kembali mulai menyusun kafilah perdagangan musim panas mereka untuk membawa barang-barang dagangan ke Syria. Khadijah juga sedang mempersiapkan barang dagangannya, tetapi ia belum menemukan seseorang untuk menjadi pemimpin kafilahnya. Beberapa nama diusulkan orang, namun tidak satu pun yang berkenan di hatinya. Mendengar itu, Abu Thalib mendatangi Khadijah dan menawarkan kepadanya Muhammad, keponakannya yang baru berusia 25 tahun, untuk menjadi agen Khadijah. Abu Thalib tahu bahwa Muhammad belum cukup berpengalaman, tetapi ia sangat yakin bahwa Muhammad lebih dari sekedar mampu. Sebagaimana penduduk Mekah yang lain, Khadijah pun telah mendengar nama Muhammad. Satu hal yang Khadijah yakin adalah kejujuran Muhammad. Bukankah orang Mekah menjulukannya Al-Amin, atau orang yang bisa dipercaya? Maka Khadijah menyetujui tawaran Abu Thalib. Bahkan ia hendak memberi imbalan 2 kali lipat kepada Muhammad dari yang biasa diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, Abu Thalib pulang dengan gembira. Segera saja Abu Thalib dan Muhammad menemui Khadijah, yang kemudian menerangkan tentang seluk-beluk perdagangan. Otak Muhammad yang cerdas bekerja dengan tangkas. Ia segera memahami semuanya. Tidak satu penjelasan pun yang ia minta untuk diterangkan ulang. Maka kafilah pun disiapkan dengan suara riuh rendah. Khadijah menyertakan seorang pembantu laki-lakinya yang dipercaya, bernama Maisarah, untuk mendampingi Muhammad di perjalanan. Di antara Abu Thalib dan paman-pamannya yang lain, Muhammad datang pada hari yang telah ditentukan. Mereka disambut seorang paman Khadijah yang sedang menanti mereka dengan surat-surat perdagangan. Pemimpin kafilah membunyikan tanda dan semuanya segera berangkat. Pada musim panas, kafilah Mekah berangkat menjelang senja dan terus berjalan pada malam hari. Mereka beristirahat pada siang hari karena perjalanan siang akan sangat melelahkan. Maka berangkatlah Muhammad menempuh jalur yang pernah ditempuh bersama pamannya 13 tahun yang lalu. Imbalan untuk Muhammad. Imbalan yang diberikan Khadijah untuk seorang agen adalah 2 ekor unta. Akan tetapi Abu Thalib minta 4 ekor unta. Maka Khadijah pun menjawab, kalau permintaan itu bagi orang-orang yang jauh dan tidak kusukai saja, aku akan kabulkan, apalagi buat orang yang dekat dan kusukai. Perdagangan ke Sam. Dalam perjalanan, Muhammad mengenali bahwa Maisarah adalah teman yang baik. Dengan senang hati, Maisarah menunjukkan dan menceritakan sejarah berbagai tempat menarik yang mereka lewati. Muhammad juga menemui bahwa anggota kafilah yang lain sangat ramah dan akrab terhadapnya. Setelah 1 bulan perjalanan, tibalah mereka di Syria. Setelah beristirahat beberapa hari, mulailah para pedagang menuju ke pasar. Walaupun ini adalah pengalaman pertama, Muhammad sama sekali tidak bingung dengan tugasnya. Maisarah tercengang melihat
kelihayan Muhammad mengambil keputusan. Pemikirannya yang tajam serta kejujurannya, semua barang yang mereka bawa laku terjual dengan jumlah keuntungan yang belum pernah didapatkan Khadijah sebelumnya. Setelah itu Muhammad membeli barang-barang berkualitas yang akan dibawa pulang ke Makkah untuk dijual dengan harga tinggi. Di Syria, setiap orang yang berjumpa dengan Muhammad pasti sangat terkesan olehnya. Penampilan Muhammad sangat mempesona, ramah, dan sangat besar perhatiannya pada setiap orang. Di tengah-tengah kesibukannya itu, Maisarah melihat bahwa Muhammad selalu memanfaatkan setiap waktu senggang untuk menyendiri dan berpikir. Ini benar-benar tidak lazim bagi Maisarah. Ia tidak menyadari bahwa tuan mudanya ini memang sangat terbiasa meluangkan waktu untuk memikirkan nasib umat manusia. Muhammad juga amat heran melihat perpecahan berbagai kelompok Nasrani di Syria. Setiap masing-masing dari mereka memiliki jalan dan pendapat sendiri. Padahal seharusnya mereka bergabung dalam satu kelompok. Manakah yang paling benar dan dari semuanya itu. Pikiran-pikiran seperti itu membuat mata Muhammad selalu terbuka pada saat orang-orang lain terlelap tidur. Akhirnya waktu untuk pulang pun tiba. Oleh-oleh untuk handai taulan pun dibeli dan semua barang dikemas. Waktu pulang adalah waktu yang paling menggembirakan karena mereka akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang tercinta di kampung halaman. Mereka tidak sabar lagi mendengar tawa ria anak-anak mereka saat kembali nanti, dan mereka sadar jika waktu itu tiba, tidak akan kuat lagi mereka menahan air mata. Hari Jumat pada zaman jahiliyah adalah hari bersukaria di seluruh jazirah. Semua orang sibuk di pasar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pernah terjadi khotbah Jumat, Rasulullah hampir terganggu karena saat itu datang kafilah membawa barang dagangan. Pada hari Jumat, semangat berdagang mengaliri darah semua orang pada saat itu. Demikianlah saudara-saudaraku semua, Sirah Nabawiyah episode ke-21 telah berakhir. Semoga Anda puas dengan apa yang sampaikan dan mohon masukannya, saran-sarannya untuk perbaikan penyampaian saya. Dan jangan lupa di follow akun saya supaya kita menjadi sahabat di TikTok dan maju bersama-sama di TikTok untuk memperoleh pendapatan. Dan jangan lupa pula di like konten saya ini supaya memberi semangat kepada saya untuk terus maju dan belajar. Dan jangan lupa pula disimpan supaya sewaktu-waktu kisah ini diperlukan bisa segera dilihat tanpa mencari akun saya. Dan jangan lupa di sharing broadcast ke sosial media punya Anda sekalian agar semua orang tahu, karena cerita ini akan abadi sepanjang dunia ini masih ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.